Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Kemarin katanya Ibu mencari saya ya? Iya Bu, maaf ya Bu sebelumnya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Kalau saya bisa membantu, insya Allah saya siap membantu Ibu. Ya Bu, jadi begini Bu, saya mau cerita nih, murid di kelas saya itu akhir-akhir ini kurang antusias dalam pembelajaran Bu. Tadi di kelas saya sedang belajar matematika nih tentang materi pecahan. Nah di situ saya melihat ada beberapa anak saya yang uh, tidur-tiduran di meja Bu. Biasanya mereka tuh kalau saya ajak belajar semangatnya luar biasa Bu, tapi hari ini tidak kurang semangatnya Bu, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Kenapa ya, Bu, kira-kira? Itulah Bu, saya juga kurang tahu Bu, makanya saya kemarin mencari Ibu. Baiklah, lalu apa harapan Ibu dalam pertemuan kita hari ini? Saya sih Bu berharapnya setelah saya ketemu dengan Ibu, saya akan mendapatkan solusi dan pemecahan dari permasalahan saya nih Bu. Saya juga berharap setelah ketemu Ibu saya bisa menambah wawasan saya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang selanjutnya yang mungkin tidak bisa saya hindari Bu, pasti akan ketemu masalah-masalah yang lainnya Bu. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu, menurut Ibu, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kalau menurut saya sih Bu, kesempatan yang saya miliki sekarang adalah saya menjadi seorang pendidik yang menuntun anak dan memberikan media pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada anak-anak saya. Seperti saya akan mencoba melakukan atau mencari video-video pembelajaran yang menarik dengan juga menggunakan ice breaking ataupun lagu-lagu yang berkaitan atau lagu-lagu yang lagi viral yang kita ubah menjadi apa ya, sebagai media pembelajaran, seperti kita ganti lirik-liriknya menjadi apa ya, kata-kata untuk pembelajaran, seperti itu sih Bu. Bagus sekali. Jadi menurut Ibu seberapa efektif jika kita menggunakan media seperti video, ice breaking, kita dengan media pemutaran lagu untuk bisa menarik antusias anak dalam belajar? Kalau menurut saya sih Bu cukup efektif sih Bu, karena seperti yang kita ketahui nih bahwa di kelas itu anak-anak berbeda-beda untuk memahami pembelajaran, cara mereka berbeda, apa ya, kemauan mereka berbeda seperti itu. Nah, mungkin menurut saya jika saya menggunakan media video pembelajaran dengan menggunakan proyektor, mungkin mereka lebih tertarik Bu, karena apa ya, mungkin mereka pertama-tama, apa sih yang akan dilakukan Ibu nih, kita belajar apa sih hari ini atau apa yang kita tonton hari ini, seperti itu Bu. Terus juga mungkin apa ya, saya akan mencoba mencari ice breaking yang apa ya, sekarang lagi viral-viral yang burung terbang atau oke guys, seperti itu kan, itu lagi viral-viralnya Bu, untuk menambah semangat anak-anak apa ya, yang tadinya kelihatan males mungkin lebih antusias lagi, seperti itu sih Bu. Oh, begitu ya, Bu. Menarik sekali itu, Bu. Ya, semoga nantinya media-media yang Ibu gunakan, baik itu media video pembelajaran, melalui ice breaking, atau dengan cara Ibu memutarkan lagu, lewat musik bisa membuat anak-anak menjadi lebih semangat ya, Bu, ya, dan mereka lebih antusias dalam belajar, Bu. Seperti itu. Tapi menurut Ibu, kalau misalnya dilihat dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang ada di posisi yang mana, Bu? Kalau sekarang sih Bu, saya lebih merasa berada di posisi 6 sih Bu. Biasanya kalau saya pikir gini, biasanya anak-anak tuh antusias kalau saya ajak belajar. Tetapi akhir-akhir ini saya merasa gagal sih Bu, karena mereka kayak sudah bosan dengan teknik pembelajaran seperti itu mulu, seperti mereka itu pengen, kayaknya saya menangkap kalau mereka tuh pengen ada perubahan di dalam cara belajar, seperti itu. Jadi Ibu merasa sekarang berada di posisi 6 ya, Bu, ya, skalanya. Nah, untuk bisa memperbaikinya menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki agar nanti itu bisa tercapai? Saya akan mencoba melakukan pendekatan sih Bu, pendekatan yang lebih ekspresif lagi kepada anak-anak, seperti saya akan mencoba bercerita,
melakukan tanya jawab secara langsung, demonstrasi, serta saya akan mencoba memberikan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif lagi sih, Bu. Itu sih sebenarnya yang akan saya coba lakukan ke Oke. depannya. Bagus sekali itu, Bu. Artinya Ibu akan melakukan pendekatan yang lebih intens lagi ya, seperti itu? Iya, Bu. Saya merasa kalau anak-anak itu yang biasanya antusias bertanya dan sekarang menjadi kurang semangat, saya jadinya merasa gagal dalam mendidik dan juga, dalam melakukan pembelajaran kepada mereka, Bu. Memang ya, Bu, bagi kita seorang pendidik ini kalau dalam proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kita terkadang jadi merasa gagal ya, Bu, ya. Tapi Iya. ya kita juga harus tetap semangat, Bu. Jadi sekarang menurut Ibu, peluang apa yang bisa Ibu ambil jika Ibu menggunakan pendekatan ataupun metode-metode yang bervariasi tersebut? Menurut saya sih, Bu, kalau menggunakan pendekatan dan metode tadi, anak-anak itu akan lebih tertarik, Bu, dengan pembelajaran yang saya lakukan. Karena seperti yang saya bilang tadi, anak-anak di dalam kelas itu, apa ya, punya cara yang berbeda untuk memahami dan, minat dan gaya belajarnya juga berbeda. Ada yang hobinya menggambar, ada yang hobinya bernyanyi, bahkan ada yang, selalu bermain peran. Kita drama saja, Bu, drama. Ada yang, "Udahlah, Bu, ngegambar saja." Nah, di situ, Bu, jadi, kadang-kadang, berpikirnya ribet juga seperti Ibu, gitu. Iya, benar sekali, Bu. Saya juga setuju kalau anak-anak itu pasti berbeda minat dan gaya belajarnya. Mhm. Lalu sudah pasti ada hambatan ya, Bu? Apa hambatan yang Ibu hadapi, Bu, kira-kira? Iya, Bu, kalau dalam proses pembelajaran, sejauh ini saya temui anak-anak itu dengan perbedaan mereka untuk melakukan proses pembelajaran itu saya sangat banyak menemukan hambatan-hambatan sih, Bu. Jadi oleh karena itu sih, Bu, saya ingin bertemu sama Ibu, pengen bercerita, eee, apa ya, karena di dalam kelas itu ada beberapa anak kalau diajak belajar, "Capek, Bu, ngantuk, Bu," seperti itu. Padahal biasanya anak-anak tersebut itu, semangat, Bu, kalau diajak belajar. Begitu. Apakah Ibu sudah mengetahui mengapa anak itu menjadi kurang berubah, eee, kurang semangat untuk belajar, Bu? Belum, Bu. Baik, Bu. Jika Ibu sudah mengetahui hambatannya, kemungkinan besar ada masalah dengan orang tuanya di rumah atau juga ada masalah dengan teman-temannya. Ya sepertinya sih iya sih, Bu. Nah, kalau begitu, apa yang akan Ibu lakukan untuk solusi yang akan Ibu berikan kepada anak tersebut? Sepertinya saya akan melakukan pendekatan, secara pribadi dulu sih, Bu, dengan anak tersebut. Kalau sudah anak tersebut, bercerita apa yang, dia rasakan atau ada permasalahan apa, kalau semisalnya memang, dia tidak mau bercerita secara pribadi, saya akan mencoba, mencari teman dekatnya, siapa tahu teman dekatnya mengetahui, apa yang sedang dialami oleh temannya tersebut. Mengapa, anak tersebut atau temannya bisa berubah menjadi malas seperti itu, Bu. Oh, bagus itu, Bu. Jadi kita memang mencari tahu dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, dan kita bisa mengambil tindakan selanjutnya. Lalu ada dari lain selain kita mengumpulkan informasi dari si anak dan teman-temannya dan menghubungi orang tua anak tersebut? Iya, eee, jadi Bu, setelah saya bertanya kepada anak tersebut secara langsung, bertemu dan mencari informasi dengan temannya, mungkin saya akan melakukan pemanggilan kepada anak tersebut sih, Bu, eee, apa ya, berdiskusi berdiskusi saja apa yang terjadi sama anak tersebut, kalau misalnya sudah, kita mengetahui apakah anak tersebut sering main HP sampai larut malam, apakah ada pekerjaan yang membuat anak tersebut capek, sehingga di sekolahnya menjadi malas dan ngantuk, seperti itu, Bu. Jadi kita akan mencari solusinya, bagaimana caranya mengatasi agar anak tersebut tidak lagi, merasa capek dan malas di kelas, seperti itu, Bu. Iya, sekali, Bu, baik. Dari rasa tanya banyak ya, Bu, ya, secara langsung kita tanya banyak seperti itu. Iya, Bu, benar sekali. Lalu selanjutnya strategi apa nih yang Ibu lakukan apa saja? Jadi kalau strategi sih, Bu, mungkin saya akan memberikan media pembelajaran. Kalau tadi strategi di dalam kelas ya, sekarang kita, eee,
saya akan mencoba media pembelajaran yang lebih menarik dengan memberikan materi tentang pecahan itu dengan menggunakan media yang konkret ataupun video-video yang menarik seperti itu Bu, sehingga anak-anak tersebut terpanggil atau tertarik untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Boleh juga itu idenya, Bu. Berapa jangka waktu Ibu untuk tujuan tersebut? Kalau untuk anak SD sih Bu, kita tidak bisa secara langsung untuk mengetahui hasil dari proses yang akan kita lakukan sih Bu, karena anak SD ini prosesnya lamban untuk kita bisa melihat hasilnya. Jadi apa ya, tergantung pada kemampuan anak-anak itu Bu. Tapi saya targetkan sih Bu, bisa melihat hasilnya sampai beberapa minggu lah, sudah bisa kelihatan hasilnya seperti itu Bu. Nah, nanti Ibu akan membawa media pembelajaran yang ada ya, nanti anak-anak paham. Iya Bu. Jadi Bu, apa ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya sih Bu, kalau anak itu sudah bisa belajar secara mandiri, tidak lagi dibantu oleh teman-teman di sekitarnya, atau ketika kita ada tugas buat PR, dia sudah bisa mandiri mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tuanya, itu sudah apa ya, termasuk tumbuh kembang yang luar biasa. Tapi kalau anak tersebut mulai apa ya, perkembangannya belum mandiri, masih dibantu oleh gurunya, temannya, atau juga orang tuanya dalam mengerjakan tugas, dan itu kita bisa kategorikan belum berkembang Bu, anak tersebut. Oh begitu. Lalu cara untuk mengantisipasi yang mandiri tadi Bu? Saya akan mencoba Bu, melakukan pendekatan secara langsung, secara face to face dengan anak tersebut, dengan mengajak dia bercerita apa kendalanya dalam belajar sehingga sampai sekarang dia itu belum terlihat mandiri atau belum melakukan hal-hal secara mandiri seperti itu Bu. Komitmen agar nanti dia lebih antusias bagaimana Bu? Saya akan lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik tadi sih Bu, berkomitmen memberikan pembelajaran yang menarik, berkomitmen juga memberikan pendekatan, melakukan pendekatan, dan apa ya, apabila anak itu memerlukan bantuan mungkin saya lebih intens untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut Bu, agar tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa tercapai seperti itu. Wah, mantap sekali itu Bu. Ada yang nantinya akan siapa ya? Iya, dalam proses yang saya lakukan Bu, pasti saya butuh sekali bantuan dari berbagai pihak, baik itu dari rekan sejawat, dari murid itu sendiri, apa ya, dari orang tua anak tersebut, seperti itu Bu. Apa ya, sehingga permasalahan yang akan dihadapi itu mudah bisa secara cepat kita cari solusinya. Kita berkolaborasi dengan orang tua itu sangat penting. Jadi apapun yang terjadi di sekolah ataupun yang terjadi di rumah itu bisa kita langsung kita pecahkan, kita cari solusinya seperti itu Bu. Sekali Bu. Semoga berhasil ya. Apa tindak lanjut Ibu untuk mencapai tujuan yang saya berencanakan? Saya akan memberikan pembelajaran yang menarik di kelas ya Bu ya, seperti yang saya bilang tadi, dengan media-media yang menarik, dengan metode-metode yang menarik agar bisa nih lebih menarik minat anak untuk belajar, menciptakan kelas yang nyaman, sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa antusias dan nyaman dalam belajar, seperti itu. Oke, berarti bisa saya simpulkan melalui pendekatan pada anak dan orang tua, juga memberikan media yang nyata, yang konkret, akan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya? Iya Bu, itu harapan saya. Itu tujuan diharapkan dapat tercapai ya Bu ya? Iya benar. Oke, lalu ada lagi tidak yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Alhamdulillah cukup sih Bu, terima kasih atas waktunya, atas solusinya, dan atas didengarkannya curhatan saya seperti ini Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.